Hei hei hei, apa kabar Encang Cing Nya Babe? Jangan lupa bahagia ya. Kembali lagi di channel Dul Al Tajir. Bakalan menghibur ente-ente yang kebetulan lagi pada diem baik di rumah karena corona. Daripada mikirin corona, mending kita tonton nih video kolorna yang pada dipelorotin. Hehehe. Oke Cing, di video kali ini Ane akan bahas alur cerita film dari Cina yang bakalan bikin ente terkejut terheran-heran. Film ini berjudul Deception of the Novelist yang dirilis pada tahun 2019, mengisahkan tentang pasangan suami istri yang terlibat tragedi kematian seorang wanita secara misterius di apartemennya. Hal itu pun membuat keduanya menjadi tersangka, tapi mereka berusaha mengelak dan bahkan saling tuduh-menuduh satu sama lain. Lantas siapakah pembunuhnya? Oke Cing, kebetulan layar tancap udah digelar. Yuk kita plototin alur film selengkapnya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya. Oke deh, tarik napas dulu Cing. Hui. Oke, film digelar dengan seorang laki-laki bernama Jay. Kita sebut aja Bang Jay. Ya, kita sebut aja Bang Jay ya, biar akrab di telinga. Bang Jay adalah seorang penulis novel, karyanya sangat beken dan digemari banyak orang karena berisi kisah cintanya yang sangat romantis bersama sang istri. Di mata para penggemar novelnya, mereka pun dianggap sebagai pasangan yang paripurna, sempurna, pokoknya komplit dah, udah kayak martabak telur dan menjadi panutan pasangan muda-mudi lainnya. Namun aslinya mah hubungan mereka sebenarnya tidak seromantis yang ditulis Bang Jay pada novelnya. Istrinya bernama Neng Kiki terkadang membuat Bang Jay sangat kesal karena sifatnya yang males dan bisanya nyuruh aja. Bahkan untuk urusan pekerjaan rumah dan menjemput anak, Bang Jay lah yang harus mengerjakannya. Pokoknya udah kayak tukang ojek aja. Tentunya Bang Jay hanya bisa ngedumel doang. Ngedumel apa yang memendam kekesalan. Bang Jay hanya bisa bersabar agar reputasinya kagak hancur di mata penggemarnya yang sudah menganggap hubungan Bang Jay sama istrinya udah sempurna. Pokoknya cakep banget dah. Oke lanjut, selain pekerjaannya sebagai novelis, Bang Jay juga kepengen punya bisnis sampingan, yaitu bisnis sewa menyewa apartemen. Kebetulan Bang Jay juga tinggal di apartemen tersebut, hasil dari warisan orang tuanya. Hello，喂，徐生，中年 Jason 啊，我呢邊有個客想租你樓上個單位喎。咁快？梗係啦。Pada suatu hari, kayak cerita sama gue aja zaman dulu. Hehehe. Seorang wanita bernama Neng Elin datang dan ingin menyewa salah satu kamar di apartemennya. Setelah melihat-lihat dan ada kecocokan, lalu Neng Elin pergi dan tanpa disengaja dia meninggalkan tas belanjaannya yang berisi pakaian dalam. Mungkin karena pakaian dalamnya dicolongin orang kali lagi dijemur. Bang Jay pun membawa barang itu pulang dan mulai berfantasi dan terbayang-bayang tentang Neng Elin yang semok itu.
Tiba-tiba Neng Elin menelpon Bang J dan meminta diskon biaya sewa apartemennya. Karena baik hati atau karena modus, Bang J pun sepakat dan meminta Neng Elin untuk segera menandatangani kontrak. Singkat cerita, akhirnya Neng Elin jadi tinggal di apartemen tersebut dan menjadi obat cuci mata untuk Bang J. WKT juga AP. Suatu malam tiba-tiba HP Bang J berbunyi. Ting. Ternyata isinya adalah transferan Neng Elin untuk pembayaran sewa apartemen yang hanya setengah harga dari harga sewa yang telah disepakati. Neng Elin beralasan kalau isi rekeningnya tidak cukup, lantas ia meminta Bang J mampir ke kamarnya untuk mengambil langsung sisanya secara cash. Bujuk dah, itu dia yang gua harap. Kagak pakai lama dah, itu Bang J pergi ke kamar Neng Elin dan berbohong kepada istrinya kalau dia mau beli rokok ke Bogor. Bujuk Neng, jauh amat Bang J beli rokoknya. Di sana ia disambut oleh Neng Elin yang sudah siap tempur. Septa, ini bocah bader juga lagi ya. Dengan sangat manja Neng Elin beralasan tidak sanggup membayar uangnya secara penuh. Ia lantas menawarkan untuk membagi biaya sewa berdua bersama J. Waduh, yang punya kontrakan disuruh bayar separohnya. Hehehe. Tapi tunggu dulu. Ternyata kapan saja Bang J datang, pintu kamar selalu terbuka. Cakep banget dah. Awalnya Bang J merasa ragu-ragu, tapi rayuan maut Neng Elin membuat Bang J menjadi meriang dan kagak sanggup melihat kue apemnya Neng Elin yang menyembul tebal di celana dalamnya. Duh, puyeng dah Bang J. Maka terjadilah adegan belah duren. Wik cing. Hari-hari berikutnya Bang J selalu ngebohongin bininya. Ada aja alasan Bang J, katanya sih mau keluar nge-gym. Padahal yang sebenarnya Bang J bukan nge-gym, tapi ngemut jambu yang pentilnya masih merah. Dan pada akhirnya Neng Elin kembali berulah dan meminta pada bulan berjalan uang sewa apartemennya gratis, dan ia berjanji akan membayar semuanya pada bulan depan. Sama-sama enak ya tentunya. Dan ternyata Bang J menolak karena sudah terlalu banyak memberi diskon pada Neng Elin. Untuk meyakinkan Bang J, Neng Elin menulis surat pernyataan yang pada intinya Bang J bisa melakukan apapun pada dirinya sesuka hati lo deh, dan tetap akan membayar sewa setiap bulan. Mereka pun melanjutkan permainan blaem-blaem. Namun tanpa disengaja surat pernyataan terjatuh ke bawah ranjang. Selanjutnya Neng Kiki mulai merasa curiga kepada kelakuan suaminya Bang J yang sering lambat. Bahkan hari itu Bang J pulang pagi hari bareng ayam berkokok. Hehehe. Habis nonton layar tancap kali dia. Sejak saat itu karena kecurigaannya sangat dalam, Neng Kiki pun akhirnya ikut terus setiap kali Bang J ingin nge-gym. Nah loh, makin sempit aja nih ruang gerak Bang J untuk ketemu Neng Elin. Hari-hari Bang J hanya mencuri-curi waktu untuk membuang sampah agar bisa sedikit memanfaatkan waktu, walaupun hanya kissing-kissing doang begitu loh. Karena Bang J udah kagak tahan nih, Bang J ngatur strategi nih. Emang urusan ngakalin bininya Bang J akalnya 1000 dah. Ia mengatur rencana liburan untuk istrinya, sementara ia berpura-pura tidak bisa ikut karena ada urusan mendadak yang tidak bisa ditinggalkan. Singkat
Singkat cerita, setelah Neng Kiki pergi dan karena sudah mulai tak tahan, Bang J nafsunya udah di ubun-ubun. Dia manfaatkan kesempatan baik itu untuk memadu kasih bersama Neng Elin selingkuhannya. Bang J ternyata masih belum puas. Bang J, doyan amat ya ente. Bang J menghubungi Neng Elin untuk kembali meminta blaem. Namun kali ini Neng Elin mulai memasang tarif karena dia merasa bahwa barangnya bukan milik pemerintah. Dan tentunya Bang J keberatan. Karena nafsunya udah tak tertahankan, akhirnya dia mengalihkan serangan rudalnya ke istrinya, Neng Kiki. Namun sayang 1000 kali sayang, Neng Kiki istrinya menolak karena mereka kehabisan karet pengaman. Dan Bang J pun langsung pergi untuk melampiaskan nafsunya di tempat ngejimnya sama bantal. Duh, kasihan juga tuh bantal jadi pelampiasan Bang J. 佢接咗死嘅代價就係冇俾咁空洞。喂，知爺，點啊？要咁嘢啊？書籤黐線。 Singkat cerita, Bang J panik karena Neng Elin membawa pergi anaknya tanpa sepengetahuannya. Bang J pun pergi mencari Neng Elin untuk memastikan anaknya baik-baik saja. Untungnya tepat waktu dan menemukan mereka di sebuah taman. Neng Elin berulah lagi dan merayu Bang J serta memeras Bang J dengan asumsi seolah-olah ingin meminjam uang yang jumlahnya cukup besar, dan Bang J pun hanya bisa pasrah karena Neng Elin mengancam akan membeberkan hubungan terlarang mereka. Tak berhenti sampai di situ dan semakin merajalela, padahal Lela itu bukan raja. Neng Elin meminta uang yang lebih besar dari sebelumnya. Bahkan ia mengancam akan menyebar video wik-wik mereka apabila Bang J tidak menuruti kemauannya. Dan Neng Elin pun menggertaknya kalau ia tiba-tiba mati, maka video itu akan otomatis terupload di internet. Bang J makin kebingungan aja. Lalu dia meminta nasihat pada teman-temannya yang seorang pengacara, tapi bukan pengangguran banyak acara ya. Mereka menyarankan jika menghilangkan nyawa orang lain, tentunya mereka juga mengingatkan bahwa akan sangat sulit untuk lepas dari jeratan hukum. Dan Bang J pun tidak menanggapi serius saran dari teman-temannya. 樓上樓下，你後樓梯有冇閉路電視啊？ Singkat cerita, suatu malam Neng Elin tiba-tiba ditemukan tewas mengenaskan di jalanan. Polisi yang datang menyelidiki lantas menduga bahwa Neng Elin jatuh dari lantai atas apartemennya. Polisi pun datang memeriksa apartemen Neng Elin dan memeriksa Bang J datang ke kantor polisi untuk berita acara pemeriksaan. Awalnya Bang J berkata kalau hubungannya dengan Neng Elin hanya sebatas penyewa dan pemilik apartemen. Akan tetapi ia tidak bisa berkutik lagi setelah polisi menunjukkan surat pernyataan yang ditulis Neng Elin dan hasil rekaman CCTV yang berisi tingkah laku keduanya yang sangat mencurigakan. Dan akhirnya Bang J pun mengakui bahwa Neng Elin adalah wanita simpanannya. Tetapi dia berbohong kalau Neng Elin pernah mengancam bunuh diri jika ia tidak menceraikan istrinya. Lantas dia kembali tidak bisa mengelak setelah polisi mengungkapkan fakta kalau terdapat bukti perlawanan di TKP dan mayat Neng Elin. Hal itu berarti Neng Elin mati bukan karena bunuh diri. Bingung Bang J kehabisan alasan.
dan akhirnya dia mengakui bahwa dialah yang telah membunuh Neng Elin karena kesal terus-menerus diperas. Seharusnya kasus ini sudah selesai dengan pengakuan Bang J, tetapi seorang detektif psikologi pembunuhan bernama Miu Jin melihat kejanggalan dari hasil video interogasi dari gerak-geriknya Bang J dan menganggap telah berbohong. Meski mengakui bersalah, namun tidak ada bukti kalau dialah yang mendorong Neng Elin. Olah TKP pun dilakukan di apartemen Bang J. Polisi menemukan buku diary istrinya yang berisi curahan kemarahan atas perselingkuhan Bang J dan rencananya akan balas dendam pada Neng Elin. Polisi lalu membawa Neng Kiki ke kantor untuk diinterogasi. Miu Jin lalu menunjukkan buku diary dan baju yang ditemukan di TKP, juga menambahkan bahwa Bang J tidak ada di TKP saat kejadian berlangsung. Semua bukti dan fakta tersebut mengarah pada Neng Kiki. Bahkan setelah diselidiki, ternyata Neng Kiki mempunyai riwayat penyakit mental dan sering lepas kontrol. Miu Jin pun mengambil kesimpulan bahwa Neng Kiki lah yang telah membunuh Neng Elin karena menggila setelah ia tahu perselingkuhan suaminya. Tapi semua tuduhan tersebut dibantah oleh Neng Kiki dan menganggap dirinya telah dijebak. Polisi pun kebingungan dan memilih membebaskan keduanya, tapi tentu saja tetap dalam pengawasan. Singkat cerita, saat mereka berangkat untuk menjemput anaknya di dalam perjalanan, ternyata Neng Kiki membius Bang J dan membawanya ke suatu tempat. Neng Kiki langsung marah pada J karena telah menjebaknya sehingga ia dikejar-kejar oleh polisi. Lantas Bang J balik menyalahkan Neng Kiki yang ternyata dari awal sengaja menyewa Neng Elin untuk mendekati suaminya sendiri. Jadi atas perintah Neng Kiki, Neng Elin diminta untuk merekam adegan belak-belaknya dengan Bang J. Nantinya video itu akan digunakan untuk merusak reputasi suaminya. Kenapa Neng Kiki setega itu melakukannya? Karena sangat membenci Bang J yang begitu munafik, penjual kebohongan tentang hubungan mereka dalam karya novelnya. Namun keserakahan Neng Elin luput dari perhitungan Neng Kiki. Neng Elin justru menggunakan video itu untuk memeras Bang J dengan uang yang lebih banyak ketimbang bayaran dari Neng Kiki. Lanjut, Neng Kiki pun melampiaskan kemarahannya dengan bogem mentahnya ke Bang J berkali-kali. Kemudian Bang J melawan dan berhasil melepaskan diri. Akan tetapi dengan kondisinya yang terluka, Bang J kembali ditangkap kemudian diikat pada alat pemotong kayu. Untungnya polisi datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan nyawa Bang J. Sementara Neng Kiki pun diringkus polisi. Singkat cerita, akhir film memperlihatkan fakta bagaimana Bang J merencanakan dan mengeksekusi dengan rapi kematian Neng Elin. Bang J yang menulis buku diary istrinya dan membuat rekam medis sakit mental palsu sehingga polisi percaya bahwa istrinya memang gila. Bang J lalu membius Neng Elin dan merekayasa kematiannya dengan pakaian istrinya. Bahkan
Dia juga membuat mesin pelontar otomatis agar Neng Elin seakan-akan mati didorong oleh seseorang dan membuat alibi dirinya berada di tempat lain ketika kejadian berlangsung. Setelah peristiwa itu, Neng Kiki lalu ditangkap dan masuk rumah sakit jiwa, sementara Bang Jai lepas dari jeratan hukum dan hidup bebas bersama putranya, dan film pun berakhir. 我讀過一句諺語，畢竟 Oke Cing, itulah film Deception of the Novelist, film yang sangat mendebarkan dan ngeri-ngeri sedap, dan ditambah dengan adegan blam-blam yang membuat film ini semakin menarik. Semoga cangcingnya babe pada suka ini film ya. Jangan lupa like dan share video ini. Cekidot.